Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat pendidikan yang saya hormati, menarik terkait dengan apa yang akan di-launching, kebijakan yang akan di-launching oleh Bapak Menteri Pendidikan yang insya Allah akan segera dimulai pada tahun 2025. Yang 7 kebijakan itu atau yang akan di-launching itu dikemukakan pada sebuah puncak acara baru-baru ini ya. Nah, kali ini saya membahas yang nomor 7 ya, yaitu adalah tidur cepat. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, tetapi saya tertarik untuk terlebih dahulu membahas tentang tidur cepat. Sesuatu yang nampak sederhana, nampak simpel, nampak praktis, mudah dilakukan, tetapi hemat saya, pendapat saya ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagi perkembangannya, bagi masa depannya. Saya teringat ada sebuah pondok pesantren yang terkemuka, ternama di Indonesia. Itu anak-anak santrinya itu jam 10 malam sudah harus tidur, dan ini dikawal ketat oleh kakak-kakak kelasnya ya. Jadi anak-anak memang harus disiplin untuk jam 10 sudah harus tidur. Dan misi dari pondok itu memang yang selain yang berbudi tinggi, dan yang kedua adalah berbadan sehat ya. Jadi yang makna yang pertama tidur cepat itu adalah berkaitan dengan kesehatan. Ada satu petikan di ayat Al-Quran sendiri, kurang lebih begini: jangan engkau tinggalkan anak-anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, maka kalau dibalik, maka tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kuat gitu. Kuat apa? Kuat imannya, kuat pikirannya, kuat fisiknya ya. Kalau kuat iman, kuat pikiran, kuat fisik, maka insya Allah akan kuat ekonominya juga ya. Nah, kemudian karir ya, ketika dewasa itu bisa cemerlang, bisa sukses kalau dia berbadan sehat gitu. Nah, jadi artinya tidak ada karir yang bisa sukses ketika orang itu badannya sering sakit, staminanya kurang baik, dan lain-lain. Ada motivator terkenal itu juga menyampaikan bahwa untuk menjadi manusia yang bermanfaat itu adalah jika badan kita sehat gitu. Jadi dimotivasi agar semua yang ikut di kegiatannya itu adalah berbadan sehat. Jadi makna yang pertama dari tidur cepat itu adalah sehat. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah disiplin. Jadi ia terbiasa ketika sudah mendekati jam 10 itu sudah siap-siap untuk tidur gitu. Jadi saya ingat kembali sebelum melanjutkan ke disiplin. Jadi konon pada jam 11 malam itu anak-anak harus tidur dalam keadaan puas, karena itu akan membangun sel-sel ya. Nah, itu ya, sehingga kesehatan, disiplin. Dan yang ketiga itu adalah ini mencegah, jadi sangat sesuai dengan kebutuhan sekarang ya, mencegah kenakalan remaja. Pada umumnya kejahatan kriminal itu dilakukan larut malam. Jadi ya minum-minuman keras, tawuran, kemudian minum narkoba, begal, dan lain-lain. Jadi kalau kita menyaksikan di salah satu stasiun televisi swasta itu kan ada kegiatan patroli rutin dari kepolisian itu setelah larut malam. Banyak anak-anak remaja yang kedapatan belum tidur dan berpotensi melakukan tindakan kriminal ya. Kadang digeledah ada minuman keras, digeledah ada narkoba, digeledah membawa senjata tajam, siap tawuran dan lain-lain.
Jadi tidur cepat itu ternyata maknanya setidaknya ada 3. Yang pertama berkaitan dengan kesehatan, yang kedua adalah terkait dengan disiplin, yang ketiga itu adalah untuk mencegah kenakalan remaja, kriminal yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah, lalu apa yang diperlukan agar kegiatan ini sukses ya? Maka diperlukan komitmen yang kuat dari beberapa pihak. Yang pertama, pemerintah daerah menurut saya harus mengawal kebijakan ini, mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai turunan, sebagai penjabaran dari kebijakan ini. Misalnya ada sebuah kota yang dulu pernah menugaskan membentuk satuan tugas yang melakukan pengawasan sampai di tingkat kampung-kampung gitu. Jadi jam 10 harus tidur. Nah, kemudian pemerintah daerah melakukan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung ini. Kemudian yang kedua adalah sekolah ya. Jadi sekolah terus memberikan petunjuk, tekanan, himbauan dan keharusan kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Jadi perlu ada kerjasama, komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk secara serius mensukseskan program ini. Kemudian yang keempat adalah masyarakat. Jadi diperlukan sinergi yang kuat antara semua pihak tadi agar program tidur cepat ini yang sama-sama kita pahami bahwa ini akan sangat berdampak bagi masa depan anak-anak, karena banyak hal yang bisa diperoleh manfaat dari tidur cepat ini. Terima kasih, semoga kita peduli dengan program ini.